Sejauh mana sih keterlibatan perempuan di setiap tahapan pemilu ataupun pemilihan ini di Kabupaten Goa ini? Tahapan coklit itu lebih dari 50%. Data itu bukan hanya sekedar angka, ia adalah nyawa dari konstitusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Goa. Bersama saya Nirwana dan kru yang bertugas. Selamat Hari Kartini buat perempuan hebat dimanapun berada. Kutipan habis gelap terbitlah terang itu bukan slogan di buku sejarah, tapi sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita yang sekarang. Entah itu lagi berjuang di karir, pendidikan, ataupun di masa sulit. Selalu ada titik terang jika kita berani melangkah. Nah, teman pemilih, di episode kali ini kita akan bincang-bincang makna dari emansipasi wanita versi modern. Nah, langsung saja teman pemilih, hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Data KPU Goa, Ibu Hasnawatiha, selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa sekali. Selamat Hari Kartini ya Bu. Oke, berbicara soal Hari Kartini, apa sih makna Hari Kartini ini bagi Ibu sebagai komisioner perempuan di KPU Kabupaten Goa ini? Ya, makna Hari Kartini saat ini kita melihat bahwa Hari Kartini di peringatan Hari Kartini itu bukan hanya kegiatan seremonial. Kegiatan Hari Kartini sudah banyak di kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk memotivasi para perempuan Indonesia. Nah, Hari Kartini punya makna yang cukup dalam bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama perempuan. Nah, terlintas muncul kata emansipasi, Buan. Nah, emansipasi itu adalah tentang pilihan dan kesetaraan. Emansipasi itu butuh proses. Nah, perempuan berhak untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa kehilangan jati diri. Nah, prinsip yang harus dipegang oleh perempuan saat ini adalah ya berhak untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa kehilangan jati diri, Bu. Perjuangan Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki, terutama agar perempuan bisa bersekolah untuk membentuk karakter, kematangan berpikir. Kartini juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan derajat perempuan. Oke, Bu, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang emansipasi wanita, ini ada lagi nih, Bu. Kalau kita buka data pemilih di KPU Goa ini, seberapa dominan sih sebenarnya proporsi pemilih perempuan dibandingkan dengan proporsi pemilih laki-laki? Kalau data pemilihan kepala daerah kemarin kita buka, Buan, itu pemilih perempuan, kita masih dominan pemilih perempuan. Masih lebih banyak. Iya, masih banyak. Nah, angka pemilih jumlah DPT, jumlah daftar pemilih tetap kita kemarin itu 561.624. Saya ulangi. 561.624. Nah, pemilih laki-laki itu 271.830. Pemilih perempuan 289.794. Jadi selisihnya ada sekitar 17.964. Masih unggul pemilih perempuan. Ya, kalau dipersentasekan pemilih laki-laki itu 48,40%. Perempuan 51,60%. Jadi selisihnya ada 3,2%. Oke. Nah, terus dengan jumlah pemilih perempuan yang mencapai 51,60% kurang lebih ya dari total daftar pemilih tetap kita di Kabupaten Goa ini, bagaimana dengan tingkat partisipasi pemilih perempuan di TPS selain menjadi pemilih? Tingkat partisipasi kita kemarin di pemilihan kepala daerah itu berada di angka 75,50%. 75,5%. Jadi jumlah pemilih yang hadir laki-laki itu 34%.
perempuan itu di angka 41%. Iya. Jadi Selisih kelihatan lagi bahwa perempuan lagi. lebih unggul kalau kita berbicara persoalan pemilih perempuan lebih unggul 77% dibandingkan dengan pemilih laki-laki. laki-laki. Kalau diangkakan dia di angka 38.182. 182. Iya. Oke. Menarik sekali ini, Bu. Nah, ada lagi nih setelah pemilih perempuan unggul, ada lagi nih pertanyaan. Menarik sekali soal keterlibatan perempuan, tapi masih sering muncul pertanyaan nih, Bu. Sejauh mana sih keterlibatan perempuan di setiap tahapan pemilu ataupun pemilihan ini di Kabupaten Goa ini? Mungkin para perempuan kita di Kabupaten Goa ini mengikuti apa begitu untuk sebagai pencetus perempuan-perempuan yang berkualitas mungkin di Kabupaten Goa. Ya, kalau di bagian partisipasi kemarin ada beberapa hal yang dilakukan ya, Selain jadi pemilih, selain ya? jadi pemilih. Iya. Nah, di kegiatan sosialisasi itu melibatkan segmen perempuan. Segmen perempuan. Nah, untuk tahapan sosialisasi. Iya. Selain sosialisasi di perempuan lebih banyak juga nih terlibat kemarin pada saat tahapan pemutahiran pencocokan data pemilih. Di kegiatan tahapan coklit itu lebih dari 50% perempuan terlibat. Petugasnya Ya, adalah perempuan. petugasnya. Di PPS pun juga demikian, meskipun tidak sampai pada 50%, tetapi lebih banyak perempuan. Kalau di pencocokan data pemilih kemarin, itu ada satu kelurahan yang memang semua petugasnya adalah perempuan. Dan luar biasa semangat mereka untuk belajar, mulai dari tahapan baik tua maupun muda sampai selesai tahapan luar biasa. Oke. Nah, terima kasih untuk semua perempuan-perempuan hebat yang selalu berdedikasi untuk lancarnya pemilu dan pemilihan kemarin. Iya, betul. Nah, Bu, sekarang kita sudah berada di ujung podcast nih. Sebagai penutup bincang-bincang kita yang sangat edukatif ini, mungkin Ibu bisa menitipkan satu pesan ke seluruh perempuan di Kabupaten Goa ini terkhusus. Kira-kira pesan apa nih yang Ibu bisa sampaikan kepada Kartini-Kartini muda kita ini? Hai untuk Kartini muda, Kartini tua, Kartini muda. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh perempuan, terkhusus untuk perempuan di Kabupaten Goa, perempuan memiliki peran yang luar biasa sebagai seorang nenek, sebagai seorang ibu, kakak, adik, anak. Nah, untuk itu teruslah belajar, menjaga nilai budaya, mandiri, percaya diri, dan saling mendukung. Woman super woman. Nah, perempuan di Kabupaten Goa itu hebat. Bupati kita perempuan. Jadi menjadi perempuan, ada pesan yang ingin saya sampaikan juga bahwa menjadi perempuan yang kuat itu hebat, tetapi menjadi perempuan yang menguatkan perempuan itu luar biasa. Solidaritas perempuan bukan sekadar kata, tapi tindakan kecil, mendengar tanpa menghakimi, mendukung tanpa syarat, dan hadir tanpa diminta. Oke, keren sekali. Terima kasih Bu untuk pesan-pesan yang disampaikan kepada seluruh perempuan yang berada di Kabupaten Goa ini. Nah, teman pemilih, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa data itu bukan hanya sekedar angka, ia adalah nyawa dari konstitusi kita. Dan bagi perempuan di Kabupaten Goa, menjadi Kartini Masyatini berarti menjadi pemilih yang cerdas, peduli dengan peran keikutsertaan, dan berani menyuarakan pilihannya dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Tetap menjadi diri sendiri. Dan kata yang terakhir yang saya ambil, yang saya kutip dari Ibu tadi adalah perempuan itu hebat karena woman super woman is the best. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hasnawatiha selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Goa atas inspirasi dan edukasinya hari ini. Jangan lupa pastikan diri Anda terdaftar di DPT dengan mengecek hak pilih Anda melalui laman resmi KPU. Saya Nirwana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Buta Goa. Sampai jumpa di podcast KPU Goa selanjutnya. KPU Goa melayani dengan integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.